Kan Kak, mobil aku deket kan. Tadi harusnya kita jalan kaki aja, nggak usah naik mobil. Iya deket sih deket. Kan kakak khawatir. Apalagi nanti kamu kayak gini. Yaudah, kamu yakin nih nggak mau ke rumah sakit? Sakit kan kakinya kan? Ya sakit sih, tapi dikit doang kok Kak, nggak apa-apa. Aku baik-baik aja, Kakak nggak usah khawatir ya. Kamu itu tadi sebenarnya sama siapa sih? Kok bisa ketangkep? Mas, saya hanya menjalankan tugas. Lagian gerak-gerik adik mas ini sedikit mencurigakan. Tapi setelah mereka jelaskan, baru kami mengerti. Yaudah, sekarang semua masalah udah clear kan? Saya boleh dong buat saya pulang? Boleh, tapi mas harus tanda tangani dulu surat pernyataan ini. Kasih ya, Pak. Sama-sama. Yuk. Loh, Kaki kamu kenapa? Ntar aku ceritain dia di depan. Ya. Bisa? Ya. Yuk. Aduh, waterproof sih waterproof ya, tapi tisu gue habis, pembersih gue habis, gimana sih? Halo? Ih, lu tak liat deh. Gila ya ampun, kalau kok aneh kayak gitu sih, Sil. Lo mau cosplay ya? Aduh, gue belum selesai make up. Nih gara-gara nyokap gue nih. Gue kaget makanya kecoret kayak gini nih. Pantesan deh, tadi we're looking for you loh di kampus. Lihat nih, udah jam berapa. Nanti kalau dosennya masuk duluan gimana? Iya nih. Ya gue emang gak mau ke kampus. Gue lagi gak fit nih, diare. Ntar izinin ke dosennya gue sakit. Hah? Diare? Iya. Aduh, lo sakit yang kerenan dikit dong, Sil. Masa diare sih, mau tau gak? Olin, yang namanya sakit gak ada yang keren. Gak usah aneh-aneh deh lo. Lagian nih ya, gue tau banget. Pasti lo lagi stres ya. Terus lo jajan sembarangan tuh di luar. Tuh, Olin ingetin temennya tuh. Aduh, udah deh gak usah dibahas. Lagian kalian kenapa sih video call gue? Ada hot news ya? Enggak, gue tuh baru aja ngeliat notification kalau misalkan Boy tuh bakalan ulta 3 hari lagi. Lo gak mau bikin private party gitu buat Boy? OMG, gue hampir lupa. Padahal ya, gue tuh udah plan buat acara partinya dia. Cuma gara-gara gue lihat Boy sama Reva tuh makanya gue lupa. Terus, plan lo gimana ke depannya, Sil? Ada deh, gue udah bikin. Tapi kayaknya gue harus ganti konsep deh. Soalnya sekarang kan status gue udah dijodohin, udah jelas. Oh iya deh, tahu yang udah dijodohin. Tapi jangan lupa lo invite kita berdua. Nanti lo lupa lagi sama kita berdua, malah bikin private party sendiri ya kan? Iya, pokoknya Sil gak boleh lupain Tata sama Olin ya, Lin ya? Tenang aja, gue gak akan lupa sama besties gue. Oh, thank you Sila. Pokoknya kita di sini doain semoga Sila cepet sembuh. Jangan sakit-sakit diare lagi, malu tahu. Bye, Sil. Bye, Sil. Mama. Ma. Ya, Tuan Putri kesayangan Mama. Kenapa, Nak? Hai. Nih, ini tadi Mama udah ambil tuh pesanannya dari Boy yang diantar sama ojol. Oh, Ma, aku maunya kan Boy, bukan pesenannya. Tapi nggak apa-apa. Aku punya good news, Mam. Apa tuh? Jadi, sebentar lagi calon menantu Mama mau ulang tahun. What? Jadi Boy, calon menantu Mama yang kaya raya itu mau ulang tahun? Iya, dan aku udah punya plan untuk acara partinya dia. Jadi aku mau bikin Bentar. Kenapa harus kamu yang bikin pesta meriahnya sih sayang? Kenapa kamu tidak memanfaatkan calon mertua kamu yang crazy rich level sultan itu untuk bikin pesta yang sangat meriah? Kamu udah nyumbang ide aja.
ide yang bagus, Ma. Kenapa nggak kayak gitu aja ya? Ya kan? Terus mama punya ide yang lain lagi. Kamu itu dengan simple bisa mengundang temennya Boy, temen kamu, terus pesta yang meriah kamu bikin untuk Boy. Habis itu kamu jangan lupa, kamu harus undang perempuan yang kamu sebel yang namanya Reva itu. Mama gimana sih? Mama kan tahu aku sebel sama Reva. Kenapa aku harus undang dia? Justru ini kesempatan buat kamu menghancurkan dan juga mempermalukan Reva, sayang. Kamu tahu nggak ide mama seperti apa? Ketika semua teman-teman kamu udah kumpul, temennya Boy udah kumpul, kita semua udah kumpul, kamu dengan enak untuk bisa membuat Reva yang menyebalkan itu nangis, tahu nggak sih? Tambahan lagi, Mama akan mengumumkan secara official pertunangan anak Mama Sila tersayang dengan Boy Crazy Rich level Sultan. Aduh, emang ide Mama itu the best. Enak aja cuma dipeluk doang, cium dong. Ih, gak mau ada kumis lele. Thank you, Ma. You're most welcome, sayang. Tuh kan, Kak. Mobil aku deket kan. Tadi harusnya kita jalan kaki aja, nggak usah naik mobil. Iya deket sih deket. Kan kakak khawatir. Apalagi ngeliat kamu kayak gini. Yaudah, kamu yakin nih nggak mau ke rumah sakit? Sakit kan kakinya kan? Ya, sakit sih. Tapi dikit doang kok, Kak. Nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kakak nggak usah khawatir ya. Kamu itu tadi sebenarnya sama siapa sih? Kok bisa ketangkep? Cowok nyebelin itu? Iya. Dan dia tuh ngapain sampai kalian dikira pacaran? Aduh, Kak. Sebenarnya kita tuh nggak ngapa-ngapain. Itu semua cuma salah paham doang. Aku aja ketemu dia nggak sengaja tadi. Itu satpamnya doang yang lebay. Berarti bener, orang ini tuh cowok nyebelin itu. Kamu kasih tau kakak, siapa namanya? Kakak mau cari dia, kakak mau kasih pelajaran dia. Aduh, Kak. Kakak tenang dulu ya. Justru tuh sebenarnya dia tadi pengen nolongin aku. Gak ada niat apa-apa. Itu mah modus, biar bisa deketin kamu. Kakak yakin, besok pasti dia gangguin kamu lagi. Kak, aku kan udah pernah bilang sama kakak. Sekarang biarin aku dulu yang ngadepin dia. Kalau seandainya aku udah gak bisa nih, baru aku bakal lapor ke kakak. Aku janji. Ya udah, kalau gitu aku ke kampus dulu ya, Kak. Aku takut telat. Yaudah, kakak antar. Kakak nggak mau kamu kenapa-napa. Gak usah, gak apa-apa. Aku baik-baik aja kok, Kak. Kaki aku juga udah jauh lebih mendingan. Ya, aku bisa nyetir sendiri. Tuan Putri, nolak terus. Yaudah, kamu berangkat sampai kampus kabarin kakak. Harus. Iya, siap, Kak. Dah, jangan khawatir ya. Yaudah. Bisa kok. Aman, aman, aman. Hati-hati. Siapa sih cowok yang udah gangguin Reva? Reva juga pakai rahasia-rahasian sama gue. Kalau nggak lagi ngurusin si Mondi, gue pasti diem-diem buntutin dia. Biar gue lihat sendiri siapa yang udah berani gangguin adik gue. Papa sadar, Boy. Kalau hubungan kita selama ini nggak dekat. Papa terlalu sibuk dengan bisnis Papa dengan kolega-kolega Papa. Sampai Papa nggak punya waktu dengan kamu. Tapi yang Papa lakukan semua itu demi kebaikan kamu, demi kebahagiaan kamu, Boy. Boy, tolong. Jangan biarkan sikap kamu seperti ini membuat Papa berasa bersalah sekarang.
Terus papa maunya apa? Papa berharap aku anggap papa sebagai sosok ayah yang berhasil. Papa harus tahu, Pak. Seorang ayah yang baik tahu persis apa yang dibutuhin sama anaknya. Waktu dan perhatian. Papa kurang baik apa? Kurang waktu apa Papa berikan sama kamu? Papa kerja keras. Papa berbisnis. Ini semua demi kamu, Boy. Untuk bisa membiayai kamu. Biaya sekolah kamu, kuliah kamu itu semua kan untuk kepentingan kamu. Papa dengarkan aku bilang apa? Aku minta waktu dan perhatian bukan materi, Pak. Harta, kekayaan, mungkin bisa memenuhi kebutuhan. Tapi nggak bisa beli kebahagiaan. Jangan kamu anggap Papa seorang yang egois dan nggak punya hati, Boy. Papa selama ini memberi perhatian sama kamu. Lewat Bisalma, apa kebutuhan kamu selalu akan diberitahu oleh Bisalma. Papa penuhi, Boy. Kurang apa lagi? Papa pikir kasih sayang seorang Bisalma aja cukup buat aku. Enggak, Pak. Papa nggak sadar kan? Sejak Mama meninggal, Papa semakin jauh sama aku. Maafkan Papa, Boy. Papa selama ini kurang perhatian sama kamu. Semenjak almarhumah Mama kamu nggak ada, Papa terlalu sibuk berbisnis. Sampai nggak ada waktu sedikit pun untuk bisa dekat dengan kamu. Maafkan Papa ya, Boy. Papa banyak salah sama kamu. Gue udah Sherlock lokasinya ke lo. Kalau lo nggak datang, berarti lo pengecut. Sebenarnya tujuan Dean tuh apa sih ngelakuin ini semua? Bisa-bisanya dia ngehasut anak-anak geng serigala. Lo lihat Dean, gue akan kasih lo pelajaran. Lihat aja nanti. Datang juga loh.